jemaat yang berada di gereja maupun yang di rumah. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur segala berkat dan kasih karunia-Mu pada kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih kami boleh berkumpul di sini Tuhan, boleh bersekutu dengan Engkau di sini ya Tuhan. Tuhan, rayakanlah kami ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun kami Tuhan, Roh Kudus memimpin kami untuk menikmati ibadah hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih telah menyertai kami di setiap pergumulan kami Tuhan, baik pergumulan yang telah ada di dunia kami, politik maupun kesehatan kami pada saat ini ya Tuhan. Biar kami boleh tetap percaya, boleh berpegang teguh Tuhan, bahwa Engkau mempunyai kuasa atas apapun yang terjadi di hidup kami Tuhan, termasuk di bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengampuni dosa kami ya Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, ingatkan kami Tuhan bila kami jauh daripada Engkau ya Tuhan. Bila kami boleh kembali kepada Engkau ya Tuhan. Bila kami boleh kembali dekat dan mau memperbaiki diri kami ya Tuhan. Tuhan, jamah hati kami Tuhan, pikiran kami hari ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami hari ini pada tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terjemahan Engkau abadi sampai selama-lamanya. Amin. Untuk memulai ibadah kita, mari kita nyanyikan lagu buku ND 24, Tatap Hamil. Sambil bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangan dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulianya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkan firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhanlah kekuatan dan tempat perlindungan kita. Mari kita nyanyikan lagu pujian, Engkaulah kekuatanku. Kembali kita nyanyikan Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah.
Jemaat saja menyanyikan sejauh langit dari bumi. Sejauh Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk yang melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebelum kita melakukan pengakuan dosa, mari tanyakan lagu pujian Kidung Jemaat di Muka Tuhan Yesus. Muka Tuhan Yesus.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini, akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami, untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Oleh kuasa darahnya kita telah menerima pengampunan dosa. Mari kan lagu pujian oleh kuasa darah-Mu. Pujian, ku naikkan
hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat harta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu menganugerahkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu menganugerahkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Epistel firman Tuhan dalam kebaktian minggu ini tertulis dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 15. Mari kita baca secara responsoria. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban, supaya raja jangan dirugikan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya.
Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku." Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan, supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa, atau manusia, kecuali kepada Tuhanku? Ya Raja, akan dilemparkannya ke dalam gua singa." Jawab raja, "Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali." Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu pujian Kami Terima. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Untuk jemaat yang di rumah maupun yang di kami yang telah ditebus. Kau besar dan hidup.
terjadi, di situ pasti mukjizatku terjadi. Di situ mukjizatku terjadi, di situ pasti mukjizatku terjadi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang beribadah di gereja maupun di rumah, kami akan bacakan Warta Jemaat hari Minggu tanggal 8 November 2020, Minggu ke-22 setelah Trinitatis, dengan topik khotbah tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Yang pertama, pemberkatan nikah. Warta ke-1, akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Hari Daniel Manaiki Sijabat SE, anak dari Bapak Pilihan Sijabat SH, dan Ibu Rosianim Borusilalai, alamat Kampung Ceger nomor 18C, Jurang Mangu Timur, Pondok Aren. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, dengan Delima Harauli Boru Marbun, SE, putri dari Bapak Edi Halomuan Marbun, SE MM, dan Ibu Neria Elvin Boru Tabarat, almarhumah. Alamat Kampung Salabenda, Gang Masjid Abrar 24 Bogor, anggota Jemaat HKBP Paldang Bogor. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 21 November 2020, bertempat di Gereja HKBP Paldang Bogor, mulai pukul jam 8 pagi. Yang kedua, Pesta Gotilon HKBP Kebayoran Lama. Pada hari Minggu 15 November 2020, HKBP Kebayoran Lama akan mengadakan ibadah syukur Pesta Gotilon di dalam gereja pada kebaktian jam 9 pagi. Kebaktian jam 9 pagi dan kebaktian jam setengah 4 sore digabung, juga ditayangkan secara live streaming. Dengan tema Reposisi Pekabaran Injil, subtema melalui Pesta Gotilon ini, kita diajak untuk berperan aktif dalam memberikan firman Tuhan melalui aksi dan perbuatan saling tolong-menolong. Dengan mematuhi protokol COVID-19 atau kesehatan, yang hadir adalah 9 orang utusan setiap Banjar, sudah termasuk di dalamnya Parhalado, pengurus Banjar, kategorial maupun seksi, kurkur, dan pengumuman. Persembahan syukur kepada Tuhan kita sampaikan melalui silua dan lelang minimal 5 lelangan dari masing-masing Banjar, dan lelang tersebut dijual ke ruas Banjar itu sendiri. Urutan manortohon silua. Yang pertama, Parhalado. Yang kedua, Banjar Cidodol Parserahan. Yang ketiga, Banjar Tanah Kusir Selatan. Yang keempat, Banjar Bintaro Kodam Depsos. Yang kelima, Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus. Yang keenam, Banjar Jurang Mangu Pondok Aren. Yang ketujuh, Banjar Bintaro Perdagangan. Yang ke-8, Banjar Pondok Pinang Pondok Indah. Yang ke-9, Banjar Bendi Peninggaran. Yang ke-10,
Banjar Godung. Yang ke-11, Banjar Bungur Kostrat. Yang ke-12, Banjar Tanah Kusir Kodam. Yang ke-13, Banjar Kampung Perigi. Yang ke-14, Banjar Ciputat sekitarnya. Yang ke-15, Bintaro Jaya. Yang ke-16, Pondok Cabe Legoso. Yang ke-17, Banjar Rempoa Ciputat. Yang ke-18, Punguan Lasia. Ke-19, Ama. Yang ke-20, Peropuan. Yang ke-21, Naposo Bulung. Yang ke-22, Remaja. Yang ke-23, Sekolah Minggu. Yang ke-24, Inahana. Yang ke-25, Ina Lydia. Yang ke-26, Kebaktian Sore. Yang ke-27, Punguan Keluarga Muda. Yang ke-28, Kur Immanuel. 29, Kur Permasmur. 30, Kur Saroha. Dan yang terakhir 31, PS Marturia. Marilah kita mendoakan agar rencana tersebut berjalan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Ketiga, sermon punguan parupuan. Sermon punguan parupuan setiap hari Kamis, pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, dimulai jam 9 pagi. Sermon punguan parupuan dipimpin oleh Amang Pendeta Eben Simanjuntak, MTH, melalui aplikasi Zoom. Yang keempat, sermon Naposo Bulung. Sermon Naposo Bulung setiap hari Kamis, pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, dimulai jam 7 malam. Sermon Naposo Bulung dipimpin oleh Amang Pendeta Eben S. Simanjuntak MTH, melalui aplikasi Zoom. Yang kelima, sermon remaja. Sermon remaja setiap hari Jumat minggu kedua dan keempat, pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, jam 6 sore, sermon remaja dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Borupardede STH melalui aplikasi Zoom. Yang keenam, sermon ama. Sermon ama setiap hari Jumat minggu kedua dan keempat. Pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, jam 8 malam, sermon ama dipimpin oleh Amang Pendeta Eben S. Simanjuntak, MTH, melalui aplikasi Zoom. Yang ketujuh, serah terima dan periodisasi pengurus Naposo Bulung. Pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, mulai jam 2 siang, bertempat di gereja, akan diadakan serah terima dan periodisasi kepengurusan kategorial Naposo Bulung HKBP Kebayoran Lama untuk periode tahun 2020 sampai dengan 2022. Dengan tetap mematuhi prosedur protokol kesehatan COVID-19. Bagi jemaat Naposo Bulung yang ingin hadir, harus melakukan pendaftaran lebih dahulu dengan menghubungi Lydia Hutasoid di nomor HP 0857 8123 116. Yang ke-8, tali kasih pensiun. Pada tanggal 16 November 2020, Bapak Sumarno Agustinus genap berusia 65 tahun dan pensiun dari pegawai tetap sebagai koster gereja HKBP Kebayoran Lama mulai tahun 1975 sampai dengan sekarang. Oleh karena itu, patutlah gereja dan jemaat berterima kasih atas pelayanannya selama ini dengan memberikan tali kasih kepadanya. Penyerahan tali kasih tersebut kepada keluarga akan ditentukan di kemudian hari. Yang ke-9, persembahan tanda kasih. Pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020, setelah khotbah, jemaat yang beribadah di gereja maupun yang di rumah akan memberikan persembahan kepada tanda kasih atas pelayanan Inang Situa Dormaida Boru Pandiangan almarhumah yang telah tutup usia pada tanggal 25 Oktober 2020 yang lalu. Demikianlah kami bacakan warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kami akan berikan kesempatan kepada Panitia Pesta Gotilon HKBP Kebayoran Lama untuk memberikan sambutan. Shalom. Yang terhormat Amang Pendeta David Utahayat, serta rekan-rekan para halado yang saya kasihi. Salam sejahtera juga bagi kita semua jemaat setia Kebaktian Alternatif Sore, baik yang beribadah di gereja ini maupun yang menikmati ibadah secara live streaming. Ya, tak terasa waktu untuk mengadakan pesta gotilan
tinggal seminggu lagi. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili panitia untuk terakhir kali menghimbau kembali kepada kita seluruh ruas jemaat HKBP Kebayoran Rama, baik itu yang ada di seluruh 16 banjar yang ada, maupun juga di seluruh kategorial, serta penguan kor kategorial yang ada, untuk berperan aktif di acara Pesta Gotilon 2020. Mari dengan semangat gotong royong kita sukseskan acara Gotilon ini. Bagaimana caranya? Simple dan mudah. Yang pertama, kita dapat memberikan silua kita, silua tanda sukacita kita atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing di tahun 2020 ini dengan memberikan silua ke panitia yang telah ditunjuk di banjarnya masing-masing. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Amang Inang serta jemaat-jemaat kebaktian sore yang telah berpartisipasi memberikan siluanya. Semoga silua yang telah diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan operasional gereja kita. Yang kedua, bagi jemaat yang pendatang ataupun juga jemaat yang setia hadir di kebaktian alternatif sore, kami menghimbau juga untuk partisipasinya dengan cara kami menyediakan amplop putih Gotilon yang ada di warta jemaat, selipan yang ada di warta jemaat. Kalau teman-teman lihat, seperti ini. Ya, kalian dapat mengisinya. Kemudian dapat disetorkan nanti setelah waktu ada persembahan durung-durung ke depan. Kemudian bagi jemaat yang ingin hadir untuk di acara tanggal 15-nya, caranya juga dengan mudah. Karena kita masih mengikuti standar protokol COVID 2019, ya kita daftarkan diri kita masing-masing ke Sintua Banjar yang masing-masing. Kami panitia memberikan slot kuota sebanyak 9 orang, itu baik dari perwakilan Banjar, Sintua Banjarnya, maupun juga dari penguan kor, kategorial, dan yang lain-lain. Kemudian, oleh karena itu, mari daftarkanlah diri kita masing-masing, untuk akhirnya kita boleh bersama-sama bersuka cita menyampaikan silua kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Akhir kata, kami dari panitia memohon doa agar acara panitia Pesta Gotilon tahun 2020 esok dapat berjalan dengan baik dan penuh sukacita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa. Kedua, apa juga yang kau timbang? Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku. Biar aku setuju dengan maksud hidup.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ketika saya sapa Shalom Aleichem, semua menjawab wa Aleichem Shalom. Shalom Aleichem. Apa kabar saudara yang ada ibadah di gereja hari ini dan di rumah? Apa kabar saudara hari ini? Kok lemas? Nanti ketika saya sapa apa kabarnya, semua menjawab dahsyat, supaya kita boleh membawa spirit yang luar biasa pada hari ini. Apa kabar saudara hari ini? Belum saya lihat. Belum di situ spiritnya. Apa kabar saudara hari ini? Itu baru. Mari kita baca firman Tuhan yang ditetapkan sebagai kabar baik bagi kita pada minggu ke-22 setelah Trinitatis, apa yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada Timoteus, 1 Timoteus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Kita baca secara responsoria, berganti-gantian. 1 Timoteus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Di bawah topik mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Karena itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Kafot leha Adonai Elohenu kafot leha. Segala kemuliaan bagimu Tuhan Allahku. Segala kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersukacita hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Kita memiliki kedudukan yang sangat luar biasa, ditentukan oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena di dalam Yesus Kristus kita dilayakkan, kita ditentukan memiliki dua kewarganegaraan. Kewarganegaraan Republik Indonesia dan kewarganegaraan Kerajaan Sorga. Jadi kita memiliki dua kedudukan yang sangat luar biasa. Meskipun kita masih di dunia. Maka saya katakan kita adalah orang yang beruntung dibandingkan banyak orang. Karena tidak semua orang bisa memiliki kedudukan seperti ini. Tetapi dengan kedudukan yang istimewa ini, kita memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Double digit tanggung jawab kita. Jadi banyak orang hanya satu tanggung jawabnya. Dia memikirkan dunia. Bagaimana dia mempertahankan statusnya, bagaimana dia bisa memiliki kemuliaan di dunia ini. Dia hanya pikirkan itu. Tapi kita memiliki dua tanggung jawab besar. Sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga kerajaan Allah. Ini tidak gampang. Memang ini tidak bisa kita tolak. Karena kita sudah ditentukan oleh Tuhan Yesus. Dengan menyatakan bahwa kita adalah di dalam Injil Matius dikatakan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia.
Tidak mudah menjadi garam dan terang dunia. Tapi kita harus mempertahankan kualitas kegaraman kita. Kita harus mempertahankan kualitas terang kita. Supaya Yesus dipermuliakan sampai ditentukan Tuhan kedatangannya kedua kali. Inilah tugas kita. Oleh karena itu sangat tepat topik minggu hari ini, tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Beberapa waktu yang lalu sebelum saya diminta berkhotbah, ada jemaat, bagaimana Pak Pendeta pandangannya dengan topik minggu pada tanggal 8 yang akan datang. Kenapa? Saya bilang saya juga belum baca. Lalu saya baca tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Dia bertanya, apakah gereja sudah bisa berpolitik, Pak Pendeta? Saya katakan dengan tegas, gereja tidak bisa berpolitik praktis. Tapi gereja harus masuk di dalam politik, yaitu dalam polisi kebijaksanaan negara. Saudara-saudara, ada 3 kelompok secara institusi gereja memandang hubungan antara gereja dan negara. Secara implisit tidak ada di dalam konvensi HKBP dikatakan bagaimana pandangan HKBP tentang politik, tapi politik itu include di dalam hubungan gereja dengan negara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada 3 kelompok saya katakan, yaitu yang ekstrim kiri mengatakan bahwa gereja tidak boleh dicampuri oleh negara. Gereja tidak bisa berhubungan dengan negara. Dia seperti alienasi di dalam negara. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah ekstrim kanan, yang mengatakan bahwa gereja sudah ditempatkan di dunia, maka dia harus include di dunia itu. Maka gereja tidak bisa lepas dari campur tangan negara. Itu yang terjadi di Inggris, Anglikan. Maka dikatakan gereja waktu itu adalah gereja negara. Maka tokoh-tokoh pemimpin gereja sebagai ahli politik di dalam negara itu juga. Lalu pertanyaan, di mana gereja HKBP? Gereja HKBP adalah apa yang sudah dirancang bangun oleh tokoh reformator Dr. Martin Luther, yaitu antara yang ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Dia mengarsir, ada arsirannya, gereja dengan negara. Gereja tidak boleh terpisah dari negara. Gereja tidak boleh merasa alienasi di dalam negara. Kita tidak boleh mengatakan bahwa dalam pasal 29 dikatakan negara melindungi kebebasan antar umat beragama dalam beribadah. Ya, itu pasti. Tapi ketika kita berhubungan dengan hukum, mengenai sertifikasi harus diurus. Memang negara menjamin kebebasan beribadah, tapi kita tidak boleh semena-mena. Kita tidak boleh mengatakan ini tanah kami, tidak perlu kami urus sertifikat. Ini adalah pandangan yang tidak benar. Disitulah arsiran gereja dengan negara itu. Mengurus IMB, tidak boleh kita katakan ini kan sertifikat milik HKBP Kebayoran Lama. Maka gereja ini luar biasa. Menurut IMB, gereja ini mengarah kepada Rumah Sintua RC Tanggang. Maka gereja ini bisa digugat karena posisinya dengan IMB-nya tidak tepat. Lalu diubahlah ini. Inilah luar biasanya gereja Kebayoran Lama. Memang harus mengeluarkan biaya kembali karena salah dalam menyusun membangun waktu itu. Dulu masih orang-orang hebat, tokoh-tokoh, pejabat politik dan pejabat negara. Maka mengatakan nggak usahlah, kita masih membuat keputusan. Tapi generasi berikutnya menjadi persoalan. Di Lingga, gereja mengatakan tidak perlu, ini adalah pemberian tokoh adat Margalingga. Lalu generasi ke-6 memprotes, menggugat gereja HKBP. Puji Tuhan, gereja HKBP menang. Bagaimana jika gereja HKBP tidak menang? Memalukan. Maka jangan katakan gereja tidak ada hubungan dengan negara. Disitulah arsirannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini Tuhan memberi tanggung jawab kepada kita. Kita bertanya,
apa tanggung jawab gereja dengan negara. Yang pertama adalah sesuai dengan konteks firman ini adalah mendoakan. Hanya dalam hal itu. Saya dulu di Pekanbaru ketika ditempatkan tahun 2002. Saya berhadapan dengan almarhum pendeta Halason Silitonga yang powerful, kekuasaannya luar biasa. Dia ingin mendaftar menjadi DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Lalu saya orang kecil yang baru mendapatkan tohonan menurut dia. Lalu saya diintervensi. David, ya Amang, tolong umumkan di mimbar bahwa pendeta Halason Silitonga ingin menjadi DPD, maka semua jemaat boleh dikumpulkan KTP-nya. Titik pun katanya. Saya bilang tidak boleh. Saya dibolang. Apa maksudnya? Kau mau melawan aku? Kupindahkan kau katanya. Saya bilang tetap tidak boleh. Konfesi HKBP mengatakan tidak boleh pakai mimbar untuk satu kelompok, satu orang di gereja itu. Meskipun besar kekuasaannya, meskipun presiden sendiri, saya bilang tidak boleh intervensi mimbar gereja HKBP. Disitulah kemerdekaan gereja itu. Lalu saya dibenci dan dimusuhi, tapi saya berkata, kuatkan aku Tuhan, karena saya mempertahankan HKBP is HKBP. Saya kaget gereja ini pernah dipakai mimbar politik. Ada artis datang ke sini. Saya marah di hatiku, tidak bisa karena saya tidak pendeta di sini lagi. Kampanye, ini ada artis kita mau jadi calon caleg katanya. Saya marah. Saya temui pendeta resort, jangan pernah ada lagi ini. Saya bilang. Karena di dalam gereja itu berkumpul orang-orang yang berbeda partainya. Maka tidak boleh. Meskipun bagaimana kuasanya, meskipun disumbang 1M, tidak boleh. Karena gereja HKBP sudah menempatkan di situ. Gereja hanya berdoa dan menyampaikan suara nabiah. Jika presiden, pemerintah melenceng, melukai rasa keadilan rakyat, maka disitulah negara datang, hadir, menegur presiden. Tidak boleh takut, tegur. Tapi jika program pemerintah baik, meskipun banyak membenci pemerintah, kita harus di garda depan mengawal presiden. Maka sampai sekarang gereja HKBP mengawal Jokowi. Mungkin kita akan dibenci. Ya, itulah tanggung jawab kita. Karena kita memiliki tanggung jawab yang besar. Kita sudah ditempatkan menjadi garam dan terang dunia. Tidak gampang, tidak mudah. Lalu di manakah gereja HKBP boleh terlibat dalam merancang bangun bagaimana kebijakan pemerintah? Lewat orang-orang terhebat HKBP, putra-putri terbaik HKBP. Luhut Panjaitan sekarang ada di pemerintah. Kita doakan. Jangan dia hanya menikmati kekuasaannya untuk menumpuk hartanya. Kita doakan dia. Kalau enggak kita suruh berhenti aja si Luhut dari menteri. Kalau dia hanya mementingkan perutnya. Tapi sampai hari ini mungkin saya berharap dia tidak hanya memikirkan dirinya. 2 periode dia menjadi menteri. Apa yang sudah dilakukan KBP banyak. Saudara-saudara, memang tidak mudah. Ada anak-anak muda yang semangat menjadi caleg tapi mahal. Saya percaya di sini ada banyak ingin mengabdi ke negara, menjadi caleg. Tapi mau masuk partai minimal 500 juta. Ubanan dulu ya, mahal. Tapi sudah ada beberapa warga HKBP yang masuk di dalam caleg, PDIP atau apapun itu partainya. Kita berdoa supaya mereka berdampak. Ada gunanya mereka, jangan hanya menumpuk harta. Dengan gaji DPR, dengan fasilitas. Dimanjakan, tapi jangan hanya memikirkan dirinya di sana. Kita doakan, kita undang mereka bercakap-cakap. Supaya nama HKBP dibawa. Lewat mereka. Secara negara sudah dilakukan, mulai dari Eporus Emeritus
Justin Sihombing sebagai Eporus pertama dari kalangan HKBP pribumi. Sampai dengan Eporus sekarang Pendeta Dr. Darwin Luban Tobing. Sudah banyak dilakukan mereka melalui surat dan juga melalui percakapan, temu sapa dengan pejabat negara. Saya teringat dengan Emeritus Eporus HKBP Pendeta Dr. Bonar Napitupulu ketika jubileum HKBP 150 tahun. Kita diundang juga di sana. Kita saksikan sendiri bagaimana Emeritus Pendeta Dr. Bonar Napitupulu mengatakan, Presiden SBY. Saya dengar itu di Senayan. Inilah putra-putri terbaik HKBP. Pakai mereka ini menjadi menteri. Pakai mereka ini menjadi pejabat negara. Supaya banyak dilakukan kepada HKBP, negara. Ini orang-orang terbaik HKBP katanya. SBY tersenyum. Meskipun belum dilaksanakan tapi sudah disuarakan. Itu tugas gereja. Tugas kita lah. Kita tidak punya uang menjadi caleg-caleg. Lalu apa yang kita lakukan? Kita boleh melalui NGO, LSM. Kita boleh dirikan. Kooperasi, yayasan. Negara banyak dibantu adanya CU di HKBP, Credit Union. Sudah banyak jemaat, tidak hanya warga gereja HKBP, tapi warga lain pun, agama lain pun masuk menjadi CU itu, membantu. Meskipun masih sebiji sesawi rasanya, tapi jangan takut, lakukan itu. Yang paling sederhana dalam konteks sekarang yang kita hadapi, konteks virus corona ini, kita taati. Jangan hanya karena diawasi baru kita pakai masker. Ada orang itu hanya pakai masker. Ada yang marah ketika dia ditangkap karena naik mobil dia tidak pakai masker. Dia katakan, saya pakai tadi katanya. Padahal dilihat kacanya transparan. Protokol kesehatan kita taati. Jaga jarak. Ini sudah sangat luar biasa. Luar biasa itu dalam konteks sekarang. Kita memutus rantai penyebarannya dengan menjaga kesehatan kita. Maka dikatakan maskermu menyelamatkanmu dan menyelamatkanku, maskerku menyelamatkanku dan menyelamatkanmu. Kita berdoa supaya negara ini boleh segera berakhir dari virus corona ini. Mari kita baca teks kita ayat 1 sampai dengan ayat 3 supaya kita lihat yang pertama kita lakukan sebagai warga negara yang baik, warga negara Indonesia dan warga kerajaan Allah. Apa yang kita lakukan? Mari kita baca bersama-sama ayat kita, teks kita. 1, 2, 3. Pertama-tama, mana? Sudah? 1, 2, 3. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar tidak dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Itulah yang baik. Tapi ada jemaat mengatakan begini, Pak Pendeta, gak usahlah didoakan. Itu gubernur bukan pilihanku. Gue benci itu. Alirannya jelek. Hati-hati. Anda mengatakan itu berarti Anda melupakan kedudukan kita. Meskipun dia bukan pilihan kita, apa dikatakan tadi? Doakanlah. Siapa itu? Banyak orang yang sudah dipilih negara, apapun fungsinya. Raja-raja dan semua pembesar. Meskipun itu bukan pilihan kita. Mungkin saudara mengatakan gubernur sekarang di DKI bukan pilihanku. Mampuslah dia sekarang diserang COVID, diserang banjir. Ada di media sosial saya baca, sedih saya membaca karena saya kenal dia orang Kristen, HKBP lagi. Di media sosial mengatakan, mampuslah kau Anies. Wih, disayat hati saya. Ini kok nggak kenal dirinya, dia disuruh mendoakan. Tolong ditampilkan dalam Yeremia 29 ayat 7 supaya kita tahu. Hati-hati.
Kita tidak main-main menjadi orang Kristen. Meskipun Anies bukan pilihan kita. Kita doakan, kita topang. Setiap malam kita doakan. Supaya banjir tidak menenggelamkan Jakarta ini. Supaya virus corona lagi menggila sekarang di Jakarta. Supaya turun. Jangan kita katakan, mampus kau Anies, jangan kita katakan itu. Tidak gambaran orang Kristen seperti itu. Meskipun dia bukan pilihan kita. Kita doakan setiap malam. Coba udah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya, dari mulai kata sedap kita ulangi satu lagi. Dari sebab, 1, 2, 3. Sebab kesejahteraannya, kalau sehat Anies, sejahtera DKI, kita sejahtera. Katakan Tuhan, Anies bukan pilihanku. Tapi Tuhan sudah tentukan dia menjadi pemimpin negara ini. DKI Jakarta ini. Ada orang tidak setuju Jokowi presiden. Katakan Tuhan, Jokowi bukan pilihanku. Pilihanku Prabowo. Tapi dia presiden sekarang. Tolong Tuhan. Kuatkan dia. Inilah orang Kristen yang benar. Berdoa, mendoakan. Kita doakan kota, kita doakan negara. Meskipun bukan orang pilihan kita pejabat itu. Lalu sejahtera Indonesia. Kita pun ikut sejahtera. Sejahtera pemimpin kita. Sejahtera juga. Doakan pendeta resort kita. Supaya terhindar dari virus corona. Doakan sintua-sintua kita. Di Banjar dimanapun. Doakan orang tua kita. Mungkin tidak di hadapan kita. Kalau sejahtera orang tua kita, sejahtera sintua kita, sejahtera pendeta kita, sejahtera gubernur kita, sejahtera presiden kita. Maka kita pun ikut sejahtera. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, mari kita baca Alkitab kita. Ini tugas yang sangat penting. Kita baca ayat 5 sampai dengan ayat 6. Dari teks kita tadi, 1 Timotius. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itulah kesaksian. Itulah kesaksian pada waktu yang ditentukan. Saudara-saudara kita harus bersaksi. Ini tugas ini tidak perlu harus menjadi pendeta. Tidak perlu harus menjadi sintua. Kalau semua sintua siapa yang mau dilayani? Benar enggak? Kalau semua menjadi pendeta siapa yang mau dikhotbahi? Tapi jemaat berfungsi, bertugas yang sama tujuan. Karena kita setara di hadapan Tuhan, maka kita menunjukkan tanggung jawab. Kita bersaksi di kantor, di tempat kerja kita, di jalan kita ketemu dengan orang, di warung kopi. Kita duduk, kita nyatakan. Meskipun mereka tidak dengarkan, meskipun kita di istilah orang Batak dibursik. Jangan takut. Katakan Yesuslah satu-satunya nama ditentukan dari sorga untuk jalan keselamatan. Hanya di dalam Yesus, sorga yang benar. Hanya di dalam Yesus, Allah yang benar. Katakan, meskipun dikatakan ini orang gila, silakan. Jangan takut. Seperti Daniel, orang muda di daerah pembuangan Babilonia. Raja Darius memberikan kedudukan yang luar biasa. Ini jarang ditemukan. Bahkan dari pejabat-pejabat penting di daerah Babilonia tidak menempati. Daniel pemuda hanya makan sayur, minum air putih. Dapat kecerdasannya luar biasa. Tapi jangan katakan, kata pendeta Hutahayan, hanya makan sayur, minum air putih boleh menjadi cerdas. Lalu sebulan diuji, Pak Pendeta, enggak benar, saya hanya makan sayur dan ini. Bukan itu mau dikatakan. Dia terpaksa makan sayur dan minum karena disuguhkan pada dia yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Anggur dan daging-daging sudah disembahkan dulu. Maka Daniel mengatakan, lebih baik saya hanya makan sayur dan minum air putih. Saya bisa uji dalam waktu 20 hari. Siapa lebih cerdas? Nyatanya dia lebih cerdas dari segala yang cerdas di daerah Babilonia. Maka kita juga harus memiliki integritas. Ada orang Kristen ketika diberikan jabatan, dia tidak pernah lagi ngomong Yesus di kantor.
Kalau dikatakan bagaimana tentang orang Kristen yang di sana, biarlah itu urusannya katanya. Karena dia dikasih jabatan, dia tidak mau lagi bicara. Ada gereja yang dirubuhkan, ada gereja yang bagaimana pendapat, bukan urusan saya. Ilmu saya masih kecil. Karena jabatan, karena uang, hati-hati. Tugas kita, tanggung jawab kita besar. Tidak hanya urusan rohani. Ada orang mengatakan, enggak urusanku itu, saya bukan orang politik Pak Pendeta, cukuplah saya hanya berdoa. Ya, kalau Anda salah pilih, maka gagallah minimal 5 tahun. Kalau Anda salah pilih, memang kita tidak dalam pilkada pada bulan Desember yang akan datang. Tapi pesta demokrasi bulan Desember bertepatan waktunya dengan pemilihan Eporus dan pimpinan yang lain. Kita doakan supaya Eporus yang dipilih nanti Eporus yang benar. Eporus yang dipilih Tuhan sungguh-sungguh. Dan di daerah-daerah lain mungkin kampung kita ikut di situ. Nanti ada pilkada, kita doakan. Maka Tuhan hadir membawa damai sejahtera dan sukacita. Boleh yang boleh berdiri tidak mengalami kelemahan, boleh saya undang berdiri. Pemain musik kita akan menyanyikan bagaimana tugas kita sebagai Kristen. Ketika Tuhan berkati kita, pasu-pasu kita, lalu apa yang kita lakukan? Saudara, saya undang berdiri. Kita mau tutup khotbah ini. Sebelum kita menyanyikan ini, boleh ditampilkan di slide 1 Timotius, hanya 1 lembar kalau yang bawa Alkitab dari teks kita tadi. 1 Timotius pasal 4, kita boleh baca bergantian ayat 11 sampai dengan ayat 16. Supaya kita tahu, kita resapi ngapain kita hadir gereja hari ini. Supaya kita tahu apa tugas kita. Ngapain kita ditempatkan di Jakarta ini. Ngapain kita lahir di Jakarta ini. Supaya kita tahu ini, mari firman Tuhan kita baca. 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai 16 boleh ditampilkan? Di slide-nya boleh? Sudah? Yang bawa Alkitab boleh baca bersama bergantian dengan saya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu ayat 12. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar, ayat 14. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kita sama-sama. Awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan Mari, boleh kita nyanyikan lagu kita ini, dibantu pemain musik dan singer kita, Pasu-pasu Kami, oh Tuhan, ayat 1 dan ayat 5. Kita boleh semangat menyanyikan. Pasu-pasu kami, oh Tuhan. Pasu-pasu kami, oh
kortibion, bain maaf Tuhan, si pajongjong hati goran. Margogoi maaf, rapon huriam, patu pahon na dengan pasu-pasu. Pasu-pasu kami oh Tuhan, sayu sehon damebi. Saya pehon tangan di Tuhan, lehon tua gogobi. Silakan duduk saudara. Pulanglah dengan sukacita, perkuatlah imanmu, karena tanggung jawab kita besar. Tidak hanya untuk gereja kita, tapi juga untuk negara kita. Amin, kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan yang perkasa, Allah El Shaddai, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kembali apa tugas kami, tanggung jawab kami sebagai orang percaya yang sudah Kau selamatkan, yang sudah Engkau limpahkan kedudukan yang sangat mulia, luar biasa. Di dunia ini Tuhan menetapkan kami menjadi garam dan terang dunia. Maka kami harus menjaga kualitas garam kami. Iman dan kualitas diri kami harus pertahankan. Supaya kami boleh menjadi garam yang mengubah dunia ini. Terang yang menerangi dunia ini. Dunia ini secara khusus negara kami karena pandemi virus corona sedang diselimuti oleh kekelaman. Banyak orang yang sudah mati dan sudah ratusan ribu sekarang yang terinfeksi menurut laporan dari gugus tugas, dan sudah banyak yang meninggal. Petugas kesehatan juga. Jangan biarkan seperti negara-negara yang lain hampir lumpuh karena petugas kesehatannya banyak yang meninggal. Sampai harus mengambil dari daerah lain, negara lain. Terima kasih Tuhan, negara kami masih boleh bertahan meskipun tidak gampang. Maka kami sebagai orang Kristen tidak cukup hanya mendoakan, tapi aktif minimal menjaga diri kami supaya tidak terinfeksi. Dengan memakai masker, menjaga jarak, dan juga protokol kesehatan. Mencuci tangan dengan rajin. Jika tidak begitu penting, gak usah ngumpul-ngumpul Tuhan. Anak-anak muda sekarang, remaja, naposo, HKBP, kebaran lama menjadi contoh. Yang selama ini nikmat tahun-tahun yang lalu, nikmat kumpul-kumpul. Tapi sekarang menjadi tidak baik. Kalau tidak kami katakan sebagai sesuatu yang tidak pantas, tapi minimal tidak baik. Berkatilah gerejamu ini, kebayoran lama ini Tuhan. Di bawah pimpinan pendeta resort kami, pendeta Eben Sihardo Simajuntak. Bersama seluruh majelis gereja baik yang aktif maupun yang sudah pensiun. Boleh membawa sukacita kepada gereja jemaatmu. Dan juga menyuarakan lewat distrik. Kami sampaikan supaya distrik juga menyuarakan kepada gubernur kami, pimpinan kami di DKI ini. Bapa yang baik, kuatkan kami supaya kami boleh bertanggung jawab dalam iman dan aktivitas kami, sosial kami di dalam masyarakat. Terima kasih Tuhan. Hanya Tuhan yang menguatkan kami. Pulang kami, minimal tetangga kami Tuhan. Boleh bersuka cita kami buat. Meskipun kami tidak boleh satu kecamatan, satu kabupaten, kota madya atau provinsi. Tapi minimal tetangga kami, satu RT kami. Boleh kami bawa sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa untuk doa-doa khusus kami. Saudara kami yang akan melangsungkan pemberkatan nikah, Daniel Manaiki Sijabat, dengan calonnya Delima Harauli Boru Marbun. Engkau yang memberkati kedua belah pihak keluarga sampai pelaksanaan pemberkatan nikah yang akan dilakukan di HKBP Palidang Bogor pada tanggal 21 November 2020. Berkatilah kedua belah pihak, orang tua dari calon pengantin laki-laki dan perempuan. Boleh acara itu ketika Tuhan hadir seperti di pesta Kana, mendatangkan sukacita, tidak ada rasa malu dan persoalan di dalam pesta yang akan mereka laksanakan. Terima kasih Tuhan.
Kami juga berdoa pesta sukacita kami minggu yang akan datang, pesta Gotilon, menguji iman kami, menguji pengetahuan kesadaran kami. Seberapa besar kasih-Mu mulai dari tanggal 1 Januari sampai titik pesta Gotilon kami minggu akan datang. Ini didengarkan, baik yang ada ibadah di gereja ini maupun yang live streaming mengikuti di setiap rumah. Ibadah ini mengingatkan kami tidak cukup hanya menikmati berkat-Mu setiap hari. Kami juga memiliki tanggung jawab terhadap gereja kami dan juga kepada negara kami. Oleh karena itu Tuhan, minimal kepada gereja kami dulu minggu yang akan datang. Meskipun kami tidak bisa hadir semua di gereja ini, tapi sukacita kami tidak bisa terhenti. Panitia yang sudah ditentukan, panitia pesta Gotilon, berkati, urapi Tuhan, supaya hikmat-Mu yang mereka andalkan, bukan kekuatan mereka. Maka pesta itu bukan hanya sekedar kata berhasil, tapi sungguh-sungguh semua jemaat menyadari tanggung jawabnya terhadap gereja dan bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan untuk itu. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami rasa sakit, ada yang opname di rumah sakit dan dirawat di rumah. Romulo Butar-Butar yang sedang dirawat di rumah sedang sakit hari ini. Bapak Joni Sembiring yang sedang dirawat di Rumah Sakit Permata Pamulang. Desi Kristiani Boru Purba yang sedang dirawat di Rumah Sakit Suyoto. Bapak Tinur Panjaitan yang sedang dirawat di Rumah Sakit UI Depok. Dan saudara-saudara kami Bapak Edward M. Tambunan, Nyonya Nenggolan S. Maria Boru Simorangke, Remi Simatupang Boru Purba, Sintua Dr. Andus Gojok Perlindungan Manihuruk, Nyonya Purba Ratna Boru Tapea, Uliarta Boru Purba, Juliaster Posma Ulitua Purba, Situa Nyonya Sitompul Rumi Pinta Halomoan Boru Nadeak, Bapak Ranto Lubantoruan, Sintua Dr. Andus Morlan Budiman Siahan, Bapak Insinyur Dahler Kamberlaim Tambunan, Bapak Monang Pasaribu Toni Nahal Hutapea, Nyonya Situmorang Sorta Uli Boru Simajuntak, Nyonya Deha Simangunsong Mauli Boru Simajuntak, Bapak Pendeta Daulat Pardomon Panjaitan, Bapak Junjung Hasiholan Manurung, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Hutapea Mauli Boru Simajuntak, Nyonya Sintua M. Siregar Jenny Boru Siburian, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait. Engkau Tuhan melawat mereka, memberikan kesembuhan dan kekuatan menahan rasa sakit yang ada di dalam tubuh mereka. Izinkan kami pulang lewat pelayanan kami yang sederhana ini, dari mulai liturgis kami, song leader kami, pemain musik, slider, operator, slide, dan juga operator sound system secara khusus yang merekam hari ini Tuhan. Beri hikmat kebijaksanaan-Mu. Persembahan dan seluruh majelis yang bertugas hari ini, koster, tata usaha, sapam, semuanya Tuhan, tidak ada yang tidak terlibat dalam tanggung jawab sukacita setiap yang datang mulai dari pagi ibadah ini mendatangkan sukacita. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya dalam satu nama kami memohonkan, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita diambil dari 1 Tarawih pasal yang ke-16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita perkumpulkan persembahan kita sambil memuji Tuhan. Barita.
nende hono ta puji. Iko nende hono ta puji. Kasong kamu duhatai. Aku menalu mengajar dan senjata perangi. Dan senjata perangi. No bisa doa tiur. Dengan satu naungi. Kuasa di Kristus otong saleleng-leleng naik. Kita nyanyikan ayat yang pertama sambil bangkit berdiri. Ikondomo anota barita, tu ingat naomi, lama olong nahasih tongan, name nama notomi, name nama notomi. Sado hati umum, dengan satu naomi. Kuasa di Kristus otong saleleng-leleng naik. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji.
Pulanglah dengan sukacita. Selamat sampai di rumah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.